marketing. Orang komunikasi kok marketing. TikTok kok marketing, Instagram kok marketing. Itu tactical marketing. Tapi marketing yang dasar itu adalah artinya strategi untuk memenangkan persaingan. Nah, Polri ini kan bersaing dengan institusi sipil negara yang lain dalam melayani masyarakat. Customer-nya itu masyarakat. Kalau di istilah marketing itu ada pesaing, kompetitor, ada customer. Company-nya Polri, kompetitor, pesaingnya itu siapa bilang tidak punya pesaing? Institusi sipil negara yang lain, kan sipil dong. Benar. Polisi itu yang melayani masyarakat. Masyarakat itu adalah customer dan ada change itu ada perubahan terus tuh. Perubahan dulu umpamanya zaman Pak Harto, kamu mungkin belum lahir. Itu polisi itu adalah anak bungsu dari ABRI. Sekarang mendadak jadi langsung pada presiden. Nah, itu adalah perubahan. Nah, sekarang juga ada perubahan-perubahan lagi. Dengan adanya teknologi, maka marketing itu tambah rumit. Bukan masalahnya cuma polisinya yang kalah maju teknologinya sama masyarakatnya, bukan cuma itu. Tapi teknologi itu memperumit cara memenangkan persaingan. Banyak orang menganggap marketing itu jadi benar lebih gampang kalau pakai teknologi. Banyak yang gitu tuh. Oh, Instagram aja bisa. Ada yang justru cari duit dari Instagram. Apalagi kalau cantik-cantik gini, bisa jualan, bisa apa. Oh, bisa TikTok, bisa. Tapi kan sebetulnya kalau kamu masuk di Instagram, masuk di TikTok, kamu bersaing dengan unlimited kompetitor sebetulnya di sana. Jadi yang berhasil itu yang punya strategi sebetulnya, disadari atau enggak. Jadi marketing 5.0 itu adalah menyeimbangkan antara teknologi dan manusia. Intinya itu. Jadi cara memenangkan persaingan tetap itu marketingnya kan. 5.0 itu dengan adanya teknologi. Di buku saya yang marketing 4.0 itu teknologi toh. Aware, appeal, ask, act, advocate. 5A. Kalau bikin awareness gampang, satu kali teng itu ya, yang jutaan follower jadi. Tapi appealing enggak, seksi enggak untuk dilihat karena jutaan pesaing kan. Nah, kalau tidak menarik, tidak ada orang asking kita, tidak ada menggali informasi. Tapi kalau menarik, digali. Kemudian barusan orang itu akan act, beli, follow atau apa. Barusan kalau memang betul-betul appealing, dia akan advocate. Advocate itu menjadi endorser kita. Jadi 5A ini adalah marketing 4.0. Nanti dulu. 5.0-nya itu buku saya bersama Profesor Philip Kotler yang father of modern marketing di dunia, umurnya 91, saya 75 loh ini. Tahun ini 18 November baru 75. Itu adalah kita menyadarkan kembali bahwa dengan adanya 5A tadi, aware, appeal, ask, act, advocate, itu marketing itu tambah susah. Untuk appeal-nya aja agak susah. Paling cuma aware toh. Lihat toh, jutaan orang 3 detik dipindah sama orang. Kamu aja kalau lihat di handphone, nggak menarik pindah, nggak menarik pindah. Kalau appealing, barusan apa ini? Dicari Instagramnya, dicari apa, cari tahu lebih lanjut. Kemudian kalau menarik, baru di follow, atau dibeli, atau dicoba. Nah kalau betul-betul bagus sampai tertarik, baru di advocate. Kamu endorse, sukarela. Kalau endorser yang dibayar itu sebetulnya orang tahu akhirnya. Wah, orang ini cuma dibayar. Ya ada pengaruhnya. Tapi sekarang zaman TikTok Shop ini orang berubah.
nggak nyari yang juta-jutaan, endorser itu yang 2.000, 1.000 nggak apa-apa asal gambarnya loyal. Nah itu 4.0-nya itu. Nah 5.0 gimana? Kamu nonton Top Gun? Nonton. Maverick? Iya. Nonton. Apa kesimpulannya Top Gun? Afika aja yang jelasin coba. Tom Cruise. Tom Cruise. Ngomong apa yang paling menarik di Top Gun? Mungkin kalau part di Top Gun itu buat saya ya, yang paling menarik itu mungkin waktu Gantengnya? iya ganteng. Oh. Itu yang pertama sih pasti. Kayak nonton Belkap ini, cuma lihat gantengnya Tom Cruise. Kalau Kamu perempuan apa? pasti ya, tatapan pertama itu karena good looking. Kalau perempuan pasti tatapan pertama karena Lah good iyalah, looking. tapi di luar good lookingnya itu apa? Apa? Nah ini kelihatan kita tidak menguasai apa yang poin-poin ya. Loh, dia masih ingat, dia kan pelatih yang lebih junior, pilot itu tempur itu dilatih, dan pada satu ketika mereka mencuri pesawat kan, untuk ditempurkan lagi sama pesawat musuh, dan pesawatnya itu lebih rendah versinya, masih ingat? Ada. Nah ini Tom Cruise bilang, waduh ini lebih rendah ini, tapi muridnya justru mengatakan, loh, you are my coach, kamu yang ngajarin. Pilot it's much more important than the aircraft. Jadi akhirnya ya itu cerita fiktif, tapi akhirnya kan pokoknya menang lah. Jadi human itu harus kontrol teknologi. Nah sekarang kalau dihubungkan dengan SDM Polri, marketing 5.0 itu Babinskam Tipnas, Bareskrim, macam-macam lah, lalu lintas, Pol Airut tadi, jangan sampai kalah sama customernya dalam hal teknologi. Kalau sampai kalah ya repot, karena teknologi itu lebih gampang dipakai untuk kejahatan. Tidak semua teknologi untuk kebaikan. Not all technologies for good, many technologies for bad. Ayo, kalau tidak ada teknologi, ada judi online nggak? Nggak ada, benar. Benar. Kalau ada teknologi, ada robot trading nggak? Ya robot trading. Kalau ada teknologi, ada online dating nggak? Kamu tahu kan online dating itu tidak cuma sekedar kenalan, tapi bisa nggak karu-karuan bisa. Sama-sama tahu. Sama-sama. Makanya aku harus masuk supaya aku tahu, bukan teknologi itu cuma untuk kebagusan. Makanya aku umur 75 tetap aja. Nanti malam di Medan aku mau ngajak, kalau sudah dinner sama kamu udah selesai, aku mau ke yang apa? Living namanya apa yang baru di sini? Dragon apa? Nah itu aku mesti tahu itu. Iya toh? Betul. Nah jadi teknologi itu tidak semua, sehingga pekerjaan polisi lebih susah. Kalau tidak, teknologinya lebih tinggi daripada customer. Nah, karena bisa. Customer itu kan banyak. Iya toh, ada yang canggih, yang waduh, polisinya bisa kalah tuh. Betul nggak? Betul. Bisa belajar dari mana sehingga dia bisa menyembunyikan sesuatu. Makanya kalau di Mabes Polri, saya penasihat ahli Kapolri dulu 12 tahun. Sekarang konsultan Kompolnas sih, jadi ngerti polisi hitam putih lah. Dan ya ngajar di Sespimti lebih dari 10 kali, itu sekolah perwira dari kolonel mau jadi jenderal. Jadi aku lihat bahwa polisi ini semakin banyak godaan ini. Karena kriminalitas berdasarkan teknologi itu semakin banyak, betul? Semakin tinggi. Kalau kemampuan kita, kompetensi kita tidak sampai situ mengendalikan teknologi, bisa repot. Nah, terus gimana? Mau jadi Tom Cruise tadi? Jadi serahkan pengolahan data menjadi information, menjadi knowledge, data jadi information, jadi knowledge, itu ada teknologi. Saya kira-kira kapan ya? Mungkin 8 tahun yang lalu saya ke Amerika
sebagai penasehat dikirim oleh Pak Timur Pradopo, Kapolrinya, dan Pak Nanan Soekarno waktu itu Kapolri ke FBI 2 kali aku. Aku ikut course-nya FBI. Teknologi itu sudah begitu hebat. Kan teknologi begini-begini ini baru masuk konsumer sekarang aja. Kan dipakai polisi sama tentara sudah lama. Jadi udah tahu. Ada suatu kejahatan, kalian udah tahu kira-kira ini. Nah, tapi kan orang akhirnya yang menentukan. Yang sekarang waktu terbatas, mana dulu nih yang dicari ini? Insting. Itu namanya insight dan wisdom. Yang paling tinggi insight dan wisdom. Jadi data, information, knowledge, insight, wisdom. Jadi ini manusia akhirnya. Jadi makanya aku bilang Babin Kamtipnas yang masuk kampung itu harus polisi pinter. Karena dia akan berhubungan dengan customer. Langsung ya dengan masyarakat. Apa yang resah ini? Lebih baik preemptif daripada represif. Kalau sudah terjadi demo atau terjadi konflik, mahal itu, represif itu mahal. Preemptif loh. Nah, ini bekerja sama dengan Intel, datanya dimasak, menghasilkan. Kalau gitu Kapolda itu mesti apa yang dilakukan? Apalagi menjelang pemilu 2024, tahun depan tahun politik, orang rebutan power di situ. Saya ini katanya Pak Hasyim Asyari, ketua KPU yang baru ini, Pak Hermawan tolong jadi kiainya KPU. Nah, disuruh memposisikan KPU itu pelayan pemilu yang menghasilkan pemilu 2024 itu pemilu persatuan. Nah, aku bilang, waduh tambah susah ini Pak, keras gini sekarang. Enggak Pak, karena 14 Februari sudah Pilpres dan pilihan legislatif. Nanti kira-kira sesudah itu koalisi nasional ini bubar jadi koalisi daerah karena perebutan power toh, tiap kabupaten beda-beda. Jadi yang musuhan di sini bisa. Nah, itulah nasional. Masuk akal juga ini ya. Karena marketing itu PDB. Jadi saya sudah lihat 4C tadi, change, competitor, customer, sama company, ada PDB, positioning, differentiation, branding. KPU itu brandingnya adalah KPU, positioningnya pelayan untuk peserta pemilu dan pemilih. Diferensiasinya apa? Ya, aku bilang diferensiasinya itu yang membuat Anda menang. Kalau enggak gitu tidak ada bedanya dengan yang dulu, ya kan? Betul. Diferensiasinya orang KPU juga sama, harus pakai teknologi, mendeteksi dulu ini kira-kira ada orang mau bikin gosip apa ini, kan rawan KPU itu. Betul sekali. Nah harus, jadi supaya tahu duluan, tapi dimasak oleh human. Ini apa ini, sehingga bisa dilakukan pencegahan dulu. Itu yang namanya krisis management. Jadi organisasi seperti Polri sampai Polda sampai Polres sampai Polsek, walaupun kecil, apalagi Polda apalagi Polri yang 400.000, itu mesti punya yang namanya krisis management. Karena polisi ini berhubungan dengan kekuasaan, ya toh, godaan itu besar dan urusan sama penegakan hukum ini kan repot ini. Orang itu mana ada yang mau dihukum, kalau bisa kan menghindar dari hukum. Betul sekali. Jadi kalau bisa preemptif, preventif, jangan represif. Nah dari data yang diolah oleh dari Babin Kamtipnas dan Intel ini tadi, nah disinilah ada rekomendasi kalau gitu apa, sehingga komandan itu apa di tingkat Mabes, di tingkat Polda, di tingkat Polres, Polsek itu bisa. Nah kalau gitu harus ini dulu yang dilakukan. Itu insight dan wisdom. Nah kalau manusia itu tidak sampai ke tingkat itu, cuma bisa pakai teknologi, apalagi teknologinya ketinggalan. Walaupun teknologinya nututin, tetap harus sampai ke tingkat itu. Kalau dapat data, sekarang dapat data dari kampung-kampung, itu dari Samosir tadi, saya ketemu Kapolsek, saya tanya, berapa anggota kamu? 10 katanya.
Berapa yang tur? 5 katanya. Waduh, cuma 5. Kampungnya berapa? Puluhan. Ya memang nggak cukup ya orang. Nah tapi kan nanti ada apa-apa dia disalahkan gitu. Polsek itu kan yang langsung ke rakyat. Ya, masyarakat. Polres membawahi Polsek. Polda itu perpanjangan dari Mabes yang menyampaikan kebijaksanaan. Jadi saya bilang orang-orang kamu mesti betul-betul bagus menyampaikan secepatnya, bukan cuma patroli tetapi patroli mengumpulkan data Mengumpulkan data. dan dekat sama rakyat, tunjukkan bahwa pelayanan bagus tapi sambil menyerap data. Karena persaingan untuk menang tadi akan dimenangkan oleh siapa yang punya data lebih banyak. Ya toh? Betul. Apalagi polisi gitu loh. Polisi itu kan urusannya sama kekuasaan, godaan, kemudian apalagi reserse, susah reserse itu. Karena urusannya sama orang salah yang mau menghindar. Kalau Babin Kamtibnas lain, itu kan memang ketemu orang-orang yang happy, yang nggak ada masalah. Itu kesempatan customer yang puas itu, yang happy, yang nggak ada masalah itu kita deketin. Itu humasnya Polri yang sesungguhnya itu ada di Babin Kamtibnas. Yang di jalan-jalan itu lalu lintas. Semua yang baju coklat itu humas. Jadi humas itu jangan diserahkan divisi humas. Matilah. Setuju. Sangat setuju. Untuk yang mengemban Nah, humas itu cuma bagian kecil untuk taktikal saja. Iya, itu dia. Nah, strategiknya itu harus dari komandan. Nah, tadi kalau saya bilang, kalau polisi itu secara fundamental ya, memang sudah transparan, nggak ada apa-apa, nggak takut mau dia diperiksa dan sebagainya. Itu ekses itu, walaupun nanti ada orang bikin-bikin, itu kecil, lebih kecil. Saya ini kalau sehat, bener 75, nggak usah takut kena serangan jantung. Tapi saya ini 75 tahun, sudah kena diabetes 37 tahun. Jadi saya sudah ada masalah yang mendasar. Nah mau dihilangin nggak bisa. Jadi saya mesti waspada krisis manajemen. Tiap saat aku bisa krisis. Betul. Tiap saat bisa serangan jantung. Tiap saat bisa. Jadi saya harus hati-hati. Makanya mesti ada orang yang bantu saya. Jadi kalau ada apa-apa, nah, apakah kita siap menghadapi krisis manajemen? Zaman nggak ada pemilu aja, polisi itu harus siap, apalagi ada pemilu nanti 2024. Jadi sudah harus lebih menjaga. Sorry loh, kepanjangan ini. Nggak apa-apa. Jadi SDM-nya mesti dibikin naik kelas, insight bisa. Kalau saya bilang itu naik kelas. Apalagi teknologi kita ya pasti kalah sama masyarakat. Karena budget dan sebagainya kan. Jadi kalau teknologinya kalah, ya manusianya ini mesti instingnya mesti tajam. Insting kepolisiannya itu mesti tajam. Oke? Tadi kita juga udah dengar ya Pak Hermawan menyebutkan bahwa sebenarnya makna dari marketing itu luas ternyata Iya, ya, dan benar. ternyata memang ada kaitannya yang cukup spesifik untuk ke penguatan kapasitas dari SDM Polri. Iya, kalau mau menang bersaing dengan instansi sipil negara yang lain dalam hal melayani, loh sekarang lain loh, Pemkab, Pemkot itu kalau wali kota bupatinya bagus itu beda, tidak semua ya. Betul. Tapi saya ketemu loh beberapa wali kota dan bupati yang bagus. Banyuwangi umpamanya, waduh itu ASN bangga, bukan main sekarang jadi ASN. Dulu tidak pernah bangga, sekarang bangga. Karena dulu Pak Aswad Anas yang sekarang jadi Menpan RB itu, sekarang istrinya, tapi tetap bangga. Kami tidak korupsi Pak, kami dididik untuk melayani orang. Saya dididik cepat, jadi kita tidak ada masalah. Secara dasarnya tidak ada masalah, jadi tidak ada diabetesnya gitu loh. Ya, makanya mereka berani terbuka. Iya, Iya, banyak itu beberapa kota dan kabupaten yang seperti itu. Nah,
polisi itu kan dibanding-bandingkan, walaupun ada lagu ojo dibanding-bandingkan. Iya, tapi lebih sering dibanding-bandingkan. Orang Sumatera Utara ngerti enggak artinya ojo dibanding-bandingkan? Jangan dibanding-bandingkan. Farel. Oh iya, si Farel yang nyanyi. Nah Pak, kalau menurut Bapak nih Pak, apa sih yang harus dibenahi institusi Polri nih Pak agar bisa bersaing dengan customer sendiri nih Pak? Waduh. Menurut Bapak? Wah, ya, Karena Mumpung lagi nonton nih Pak, iya, Pak. nih, Pak. Mudah-mudahan Langsung. podcast kita hari ini bisa didengar pimpinan-pimpinan kita, itu Pak. Wah, pimpinan ini yang ada di atas. Iya. Aku nggak ikut ikutan. Ini mulai berani. Karena rasa ingin tahu itu Pak, rasa ingin tahu itu. Ya memang. Menurut Bapak apa sih? Memang. Pak? Semua itu sebetulnya lebih banyak tergantung dari yang di atas. Iya. Iya. Yang di atas tuh melakukan transformasi sungguh-sungguh, apalagi sekarang dalam masa-masa sebetulnya krisis ini. Nggak ada pemilu Krisis cobaan ya, Pak? Sudah ada beberapa masalah loh. Sudah ada beberapa case. Sambo, Kanjuruhan, apa itu yang nasional. Iya benar. Yang case-case lokal kan banyak, Iya. yang nggak tersiar di Iya. nasional, betul? Betul sekali, betul. Pasti ada. Banyak Pak. Saya yakin pasti ada, tapi saya kemarin nyelamatin Kapolda. Wah, Apin ditangkap. Luar biasa. Bapak juara 2 Kompolnas Award. Saya Iya. jurinya. Nah, itu luar biasa itu, Pak. Dan lulusan KPK ya, 2 tahun Iya. KPK. Jadi jaminlah culture-nya memang ini Pak Panca ini memang. Saya tadi malam dinner sama dia, nanti malam ketemu lagi untuk persiapan besok itu. Saya bilang, Bapak sebagai lulusan alumninya KPK, wah ini lebih ada jaminan gitu. Karena KPK itu kan kliennya Makpers juga. Makpers ini 32 tahun loh. Saya diriin Makpers ini sudah 32 tahun, pionirnya marketing, konsultan, training, riset, dan online dan dari KPK jilid 1 sampai sekarang jilid berapa nggak tahu, tetap kita tim training. Jadi kita tahu lah, walaupun ada gelombang apapun ketidaksempurnaan KPK ya tetap memang harus diakui, itunya dasarnya memang kuat. Nah, jadi Sumatera Utara ini kita tahu culture masyarakatnya it's not easy ya, not easy. Zaman normal aja nggak ada macam-macam aja sudah susah. Memanage orang Sumatera Utara ini ya, Iya, benar. lagi cewek-ceweknya itu susah. Kelihatannya cantik-cantik dari luar, coba. Mau gimana? Nah, apalagi kalau saya jadi polisi gini, pasti tambah kalah ini, ya toh. Jadi suaminya mesti orang Batak juga ini. Nah, jadi gimana ya? Apa yang mesti dibenahi? Nah, menurut saya, Iya, benar. yang taktikal mesti di-tackle. Quick win itu namanya. Ada orang ngomong apa mesti di-tackle, humasnya mesti pinter. Tapi bukan humas tok. Kalau mau yang transformasi fundamental, ya diabetesnya ini mesti dihilangin. Tapi susah kan? Iya, benar. Gimana mau ngilangin diabetes? Hanya bisa perawatan kalau itu Pak, karena kita udah nggak bisa membasmi lagi. Iya. Hanya bisa di-manage terus Gimana? bener. Nah, ini aku dapat ide baru ini. Kalau suatu masalah tidak bisa disembuhkan, ya di-manage. Paling enggak supaya tidak becoming worse. Iya. Nah, kamu pinter. 100 ini. Yeay. Besok tak omongin. Tapi kan memang seperti itu ya Pak. Tadi udah diinformasikan ternyata dari belakang ini seru banget ternyata kita ngobrol dengan Pak Hermawan ya. Tapi durasi kita ternyata tidak panjang Pak. Boleh terakhir Pak closing statement dari Pak Hermawan sendiri untuk Polri sendiri. Ya, saya sekarang di Kompolnas, konsultan Kompolnas. Jadi resminya bukan bagian dari Polri. Kalau dulu penasihat ahli bagian dari Polri. Jadi saya sebagai orang setengah luar, iya, Tapi sangat masih ada sayang ayam. kepada Polri. Makanya waktu barusan ini saya bilang Pak Firman, Kakor Lantas, saya punya Makpers Conference tiap tahun di Pacific Place, Ritz-Carlton Ballroom, itu ribuan orang datang tiap tahun, itu 17 ini. Bapak tak kasih tempat gratis
Lu bayar berapa? Enggak. Perpanjang itu SIM STNK gratis. Akhirnya bukan perpanjangan tapi apa keterangan atau apa. Dan Bapak tak kasih waktu session gratis untuk menjelaskan apa yang bisa dilakukan oleh polisi lalu lintas. Karena lagi nggak bermasalah kan. Jadi wah heran Pak Firman itu, Irjen Pol Firman, ganteng dong. Jadi saya simpatik. Dan saya dari dulu memang banyak kerja sama lalu lintas ya. Jadi saya kira polisi ini tidak bisa cuma masalah taktikal menghandle ini. Yaitu kalau tidak bisa yang diabetes itu disembuhkan ya di-manage dengan benar, baik dan benar. Tapi memanage diabetes itu memang susah. Betul. Yang bisa terjadi komplikasi. Kalau salah-salah ya komplikasi Iya, emang benar. nah, kalau bisa umpamanya ada obat baru apa-apa diganti organnya, pankreasnya diganti baru, ya toh yang bisa mencerna, wah itu bagus. Tapi ya kita lihat aja ya bagaimana pimpinan-pimpinan yang di atas Polri ini melihat situasi sekarang. Dan menurut saya pertahanan yang terbaik adalah transformasi strategik di samping quick win. Quick win harus ada karena itu handle taktikalnya. Nanti diharapkan surveinya naik. Tapi ya survei naik itu kan belum tentu ya, karena asumsi masyarakat wah ini pasti begini. Iya, berbeda-beda. Seperti barang Huawei itu sudah dianggap China itu jelek gitu, padahal sebetulnya belum tentu sama iPhone. Oh, iya. Bisa-bisa lebih bagus, tapi tetap aja. Nah ini, jadi tabungan reputasi itu memang dari dulu memang sangat penting. Nah kalau tidak diselesaikan masalah yang fundamental itu agak repot ya. Iya. Baik Pak, terima kasih Pak Hermawan, Kartajaya. Sayang sekali waktu kita sudah habis, nanti kita boleh lanjut ya di Iya, benar, di belakang layar. Seru banget kan ngomong sama Pak Hermawan Iya, ya. benar. Oke, baik kawan humas, mungkin mewakili seluruh rekan kerja yang bertugas, saya Stefan Pandia dan juga rekan saya Bribtu Afika Nasution. baik mengucapkan terima kasih, dan jangan lupa untuk tetap saksikan podcast kita lainnya hanya di Satya Bakti Podcast Humas Polda Sumut. Terima kasih, sampai jumpa dan salam Salam presisi. presisi. Salam presisi nih.